Kisah ini merupakan kisah nyata seorang gadis muda bernama Nindi. Nindi yang merupakan anak pertama berkenalan dengan seorang pria baik, supel, dan dewasa, serta menyayangi keluarga dan adik-adik Nindi. Pria itu dengan cepat merebut hati Nindi. Pada tahun 2014, mereka berpacaran meski tanpa restu orang tua sang pria. Hubungan mereka berjalan indah. Nindi percaya bahwa suatu hari nanti orang tua sang pacar akan setuju. Dan tepat saja pada Desember 2017, sang pria idaman melamar. Dikarenakan awal tahun 2018, sang pria akan kembali ke kota orang tuanya. Semenjak itu mereka LDR. Nindi di Jakarta dan kekasihnya di Makassar. Banyak lika-liku yang mereka hadapi untuk mendapat restu. Akhirnya di bulan November 2018 mereka melangsungkan pernikahan yang dihadiri oleh seluruh keluarga. Pada saat itu mereka sangat bahagia dan tidak sabar untuk tinggal bersama menjalankan ibadah paling panjang selama hidup Nindi. Tahun 2019, Nindi meninggalkan Jakarta bertolak ke Makassar. Pertama kali tinggal bersama, mereka tinggal di sebuah kosan, satu petak kamar dan satu kamar mandi. Walaupun suami Nindi anak pemilik bengkel, suami Nindi tetap digaji layaknya karyawan. Dikarenakan itu, mereka hidup sederhana. Meski dulu Nindi seorang karyawan swasta di salah satu bank di Jakarta, tetapi suami Nindi melarang Nindi untuk bekerja lagi, meski niatnya membantu suami. Tak lama, orang tua suami Nindi membelikan rumah untuk mereka, dekat dari rumah mertua Nindi. Mungkin karena sang suami anak tunggal membuat keluarganya tak ingin jauh. Tahun 2019, Ramadan pertama sebagai istri, Nindi sangat menikmati. Bahkan untuk melengkapi kebahagiaan mereka, Nindi melakukan program hamil di beberapa rumah sakit di Makassar. Masih jelas diingatan Nindi, saat itu ia sedang sakit selama seminggu. Anehnya sang suami tampak berbeda. Ia pulang tengah malam dan hanya memberikan Nindi obat tanpa perhatian. Meskipun begitu, Nindi masih mempercayai suaminya. Namun keanehan lain muncul ketika sang suami memaksanya untuk ke Jakarta merayakan Idul Adha sendiri selama 1,5 bulan. Bagaimana bisa suami memaksa istrinya berpisah selama itu di tengah COVID-19? Nindi berpikir positif, mungkin dengan cara ini suaminya akan fokus bekerja. Di bulan Juni 2020, tepat 1 tahun 8 bulan pernikahan, tiba-tiba sang suami sering membahas poligami dan menimbulkan perdebatan. Nindi masih mencoba positif bahwa sang suami bercanda. Namun, tiba-tiba akun Instagram suami yang sejak 2014 terlogin di HP Nindi terlog out. Nindi bertanya kepada sang suami, "Ada apa?"
sontak dijawab dengan marah bahwa ia mengganti password. Perasaan curiga pun tak terelakkan lagi. Dengan semua yang Nindi tahu, ia mengarang password dan berhasil login kembali. Ketika akun itu terbuka, chat, foto, bahkan foto sang suami dengan wanita lain terkuak. Hati Nindi semakin terluka setelah menemukan sebuah chat bahwa suaminya akan menceraikannya pada bulan 9. Setelah fakta itu terkuak, banyak fakta-fakta lain berdatangan, yaitu suaminya membelikan pelakor itu cincin seharga 1,7 juta rupiah, makan di restoran mewah dengan tagihan 900.000 rupiah, dan check in di hotel sebanyak 3 kali. Bahkan di hari kepergian Nindi ke Jakarta karena paksaan sang suami dan pelakor check in di hari yang sama. Setelah banyak fakta yang ia ketahui, Nindi juga mengetahui siapa sang pelakor. Pelakor adalah janda beranak 1, sales mobil di kota Makassar. Rumah tangga yang Nindi pikir baik-baik saja, nyatanya dihancurkan dengan mudah. Selama pernikahan, Nindi selalu hidup hemat tanpa berfoya-foya, dan tanpa sepengetahuan Nindi, ada wanita lain yang berfoya-foya dari penghematannya. Sekarang Nindi menjadi seorang janda. Ia mencoba move on dan kembali ke Jakarta, berharap dapat kembali ke Makassar dengan cerita baru dalam hidupnya.